sebutkan nama istri Ustaz Suhaili. Ya, ayo, Peserta. ya, peserta, ya, yang diucap. Pada seluruhnya orang kita dan itu mendatangkan dosa bagi kita. Ini semakin canggih caranya orang berdosa, tetapi orang juga semakin malas membaca istighfar. Sementara istighfar ini adalah bacaan sehari-harinya Rasulullah. Dan kalau ini kita bisa lakukan, kalau 114 kali mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dalam Al-Quran, dan itu tanda bahwa inilah kalimat yang paling Allah cinta. Inilah kalimat Allah, kalamullah yang paling banyak Allah cintai. Kemudian istighfar, memohon ampun kepada Allah, itu juga penting untuk kita lakukan. Nah, sama juga ketika ada orang berdosa. Ibu-ibu sekalian, saya ucapkan dulu terima kasih Bunda Haja Normawati. Bunda, baru kali ini senang rasanya melihat Bunda sudah bisa hadir bersama-sama kita. Bunda ini adalah ketua BKMT sekaligus orang tua kita di Kabupaten Kepulauan Mentawai yang alhamdulillah masih sehat, kasihan. Sudah bahagia sekali saya lihat Bunda hari ini bisa hadir. Baik, Ibu Majelis Taklim yang kami sudah tadi, yaitu memperbanyak membaca basmalah dan istighfar agar kita dimudahkan dalam merencanakan sesuatu dan diterima oleh Allah Subhanahu dan diampuni segala dosa. Mungkin di antara dua tadi teladan-teladan yang diberikan oleh Ustadz, mungkin ada ibu-ibu yang mau bertanya, silahkan, nanti bisa berkembang lagi. Dan nanti juga mungkin dalam kehidupan sehari-hari, dalam aktivitas kita sehari-hari senantiasa membaca basmalah dengan apa tadi ya, istighfar ya Pak Ustadz. Menarik sekali Pak Ustadz, pernah saya baca dalam hadis Rasulullah, dalam hadis riwayat Imam At-Tirmizi ya, kalau tidak salah, An-Nasai, itu sahih Ustaz, bahwa ini kampung-kampung ini saya tidak tahu kalau di sini ada pendapat bahwa manusia bisa melahirkan buaya. Ada keyakinan di situ di kampung-kampung. Nah, ketika ini dicari dasarnya dan ini menjadi keyakinan sebagian orang, maka bahwa dia melahirkan keturunan buaya di Songkolo, dibawa ke sungai, atau dia bikin ranjang-ranjang kecil itu yang disiapkan di rumahnya. Nah ini ketika kita kait secara akal, ini bisa mendatangkan kemusyrikan. Nah, sesuatu yang bisa mendatangkan kemusyrikan itulah yang harus kita lihat. Intinya saya ngomongin aja nang kagak kita tak yakin ini paham. Jangan kita mengikuti sesuatu yang kita tidak paham. Jadi saya kira misalnya ini ada contoh ayat seperti ini. Itu tentang batalnya wudhu. Aula mastumun nisa, bersentuhan kulit laki-laki dan kulit perempuan. Ini beda pendapat Imam Malik dengan Imam Syafi'i. Nah, Imam Malik mengatakan bahwa apa yang dimaksud dengan kulit. Nah, Imam Syafi'i mengatakan bahwa kulit yang dimaksud di sini adalah kulit kita. Tapi Imam Malik tidak, bukan. Yang dimaksud itu kulit, yang dimaksud di situ adalah kemaluan. Memukau. Nah, itu yang menjadi membuat dia sampai ke Rasulullah. Nah, salah satu contoh ini di Sulawesi Selatan itu ada seorang ulama besar yang namanya Ki Haji Muhammad As'ad. Itu pendiri pesantren As'adiyah. Ini kalau dikaji, ini gurunya Ki As'adi, ini si A ini sampai itu ke Rasulullah. Nah, dia lagi punya murid, muridnya lagi punya murid. Nah, jadi itu lihat itu sanad keilmuannya. Sama Ki Haji Hashim Asy'ari itu sampai itu berargumentasi itu mereka tidak saling menyalahkan, justru saling mendukung. Nah, meskipun mereka punya, saya kira itu iya, karena itu juga biasa kita lakukan kalau lagi habis ngaji maghrib dan subuh. Ya, baik, masih ada ibu-ibu? Satu lagi. Ya, ibu silakan perkenalkan nama dari Majelis Taklim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Roslinda dari Majelis Taklim Sakinah Selayar. Sebagaimana tadi Ustadz sampaikan bahwa ada dua kebiasaan Nabiullah Muhammad SAW yang sering beliau terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu senantiasa memulai sesuatu dengan mengucapkan basmalah. Kemudian yang kedua yaitu banyak-banyak beristighfar. Di sini yang ingin saya mohon tips dari Pak Ustadz, bagaimana cara kita beristighfar tidak hanya di mulut saja, tetapi dia sampai bergema ke hati, Pak Ustadz. Demikian Pak Ustadz. Baik, sampai ke hati. Ini kita banyak membaca wirid. Jadi banyak wirid. Apa itu wirid? Itu bacaan zikir dengan wirid itu beda. Jadi zikir itu sesuatu yang kita baca tidak kontinu. Tetapi wirid itu sesuatu yang kita baca seterus menerus. Dan di sini istiqomahnya di situ. Jadi wirid itu mengharapkan keistiqomahan. Karena istiqomah itu disitulah keutamaannya sebuah amalan. Sebagaimana firman Allah, Innal. Mohon disimak baik-baik. Apa makna dari 114 kali kalimat Bismillahirrahmanirrahim Allah sebutkan dalam sabdanya dalam Al-Quran? Ya, silakan Ibu Jamila berdiri. Ya, sabar. Keberkahannya apa? Silakan. Di depan diterima. Iya. Bismillah 114 kali itu adalah keberkahan dan rahmat. Iya, Iya, silakan. betul. Terima kasih. Iya. Silakan. Silakan. Apa penyebab Nabi Musa alaihissalam tidak sembuh dari penyakitnya? Ya, silakan berdiri. Paling pertama. Iya, masya Allah. Hadiahnya mana? Baik, ibu-ibu. Silakan, Pak Ustaz. Masih ada hadiah. Silakan. Ya, tidak apa-apa. Silakan. Apa penyebab Nabi Musa alaihissalam tidak sembuh dari penyakitnya? Ya, silakan berdiri. Paling pertama. Iya, masya Allah. Hadiahnya mana? Baik, ibu-ibu. Silakan, Pak Ustaz. Masih ada hadiah. Silakan. Ya, tidak apa-apa. Silakan, tidak apa-apa. Apa hukumnya membaca Bismillahirrahmanirrahim ketika kita memulai membaca pertengahan ayat? Hukumnya. Apa hukumnya? Wajib apa sunnah? Ya. Ya, di sebelah sini. Berdiri, Bu, berdiri. Ya, Ibu Hikmah, Haja Hikmah. Sunnah. Bagaimana, Ustaz? Iya, baik, sunnah. Terima kasih, tepuk tangan dulu untuk ibu-ibu yang hebat, yang luar biasa pada sore hari ini. Namun saya juga, karena tadi saya dapat bisikan dari Haji Sri Sada di belakang, Bunda Lia, ada tadi ibu-ibu majelis taklim yang paling datang cepat, belum ada penceramah. Siapa dia? Dari Majelis Taklim Nurul Jannah Qadim. Iya, silakan. Ibu Teguh dan Ibu Lali, silahkan maju kasih hadiah. Iya. Hadiahnya. Dua datang daripada panitia dan Pak Ustadz. Masya Allah, tabarakallah. Iya. Baik, Pak Ustadz, ibu-ibu yang ngurus anak baik dalam membantu suami mencari nafkah. Silahkan Pak Ustadz. Mari kita menyatukan hati dan pikiran kita kepada Allah.
menyatukan hati dan pikiran kita kepada Allah dalam berdoa, itulah yang dimaksud dengan khusyuk. Dan mari kita berdoa dengan khusyuk. Salah satu sabda Rasulullah menjelaskan bahwa doa 40 orang soleh itu makbul, dan saya yakin dan percaya yang ada di tempat ini adalah orang yang soleh dan solehah. Olehnya itu mari kita bersama-sama berdoa, jangan sampai kita yang berdoa ini yang bisa berkah doanya, bisa makbul doanya, diterima oleh Allah, sibuk memegang HP kita. Amin. Hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diaiha wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam wa hayyina rabbana bis salam wa dakhilna al jannata daras salam. Tabarak Rabbana wa ta'ala ya zal jalali wal ikram. Wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. BKMT, ada Ibu Ketua Muslimat, ada Ketua Aisyah, alhamdulillah lengkap ya. Dan ibu-ibu ketua majelis taklim kami mohon untuk berdiri di depan, kita foto bersama dengan Pak Ustadz. Nah, oke. Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikianlah seluruh rangkaian acara pengajian kita pada hari ini. Semoga apa yang kita lakukan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan saya Sartika Rifai memohon maaf yang sebesar-besarnya bila terdapat salah dan hilaf di dalam membawakan acara. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum Ahmad ya Habibi, Habibi, Habibi salam, Habibi salam alaika, Habibi, Ahmad ya Habibi, Habibi, Habibi salam, Habibi salam alaika, Habibi.
Oke. Tahan.